Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini gua mau bahas beberapa analisa saham secara teknikal. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat dan disclaimer on bahwa video ini sifatnya informasi, ya, edukasi dan bukan rekomendasi. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini agar teman-teman mendapatkan video yang up to date dengan menekan tombol loncengnya. Oke, langsung aja. Pertama, gue bahas IHSG pada perdagangan 15 September 2022 ditutup naik tipis di 0,38% ya, setelah sebelumnya sempat naik sebesar 0,88% ya. Ini ditutup ke 7.300 ya, menolak turun nih sepertinya IHSG, tetapi dengan terbentuknya candle jarum eh, yang tinggi ke atas menandakan IHSG belum mampu naik tinggi di atas 7.300 seperti itu ya. Dan masih bagus sebenarnya secara uptrend pergerakan dan ya hati-hati aja rawan untuk koreksi karena candle stochastic RSI sudah di cross ke bawah, mengarah ke bawah. Oke, itu aja ya yang pertama. Kemudian selanjutnya gue bahas saham Harum. Saham Harum ya pada tanggal 14 kemarin memang lebih banyak diakumulasi, tetapi hari ini turun sebesar 1,5% ke level harga ya, ke level harga ke 1964 ya Harum. Bagaimana transaksi asing? Transaksi asing justru memang Harum lebih banyak didistribusi ya. Penurunan 1,5% ini didukung juga asing lebih banyak menjual saham Harum. Kemudian kalau dilihat dari skala konsensus ya, dari sejak awal tahun paling tinggi memang Harum tuh ada yang sampai 16.000 atau sampai rata-rata 3.000 dan target price-nya di 4.000. Sekarang Harum itu harganya di 1.900. Sebenarnya seperti ini ya. Harum ini sekarang ada di area resistennya ya. Area resistennya. Selama belum mampu break di atas harga 2.000, itu Harum belum aman. Gitu. Artinya masih ada koreksi. Itu ya. Dan cenderung ini juga stochastic RSI sudah melebihi batas nilai 70 yang artinya bisa aja nih cenderung untuk koreksi. Jadi koreksinya wajar menurut gua. Meskipun targetnya bisa sampai 3.000 sih menurut gua untuk Harum ya. Itu kemudian selanjutnya ada Antam. Sehari kemarin itu Antam sekitar naiknya 4% kalau nggak salah. Coba kita lihat. Ya, nah sekitar, oh sorry, 2,4% ya. Hari ini ditutup turun di 2,3%. Hampir berbalik lagi. Eh, Kenaikan kemarin ditutup dengan penurunan hari ini. Dan Bandar memang lebih banyak netral atau cenderung pergerakannya sama. Kemudian kita lihat Antam secara transaksi asing. Asing juga hari ini justru keluar cukup banyak ya. Setelah kemarin memang ada akumulasi tapi kecil. Dan kalau kita lihat dari konsensus paling tinggi di 2022 ini di angka 3.000 ya. Padahal emang di 3.000 di bulan Mei itu sudah tersentuh ya. Dan Juli itu konsensusnya di 2.800. Tapi semua rata-rata targetnya Harum apa Antam ini bisa kembali ke harga 2.500. Di mana harga 2.500? Harga 2.500 bisa tercapai ya jika memang resisten di 2.137 itu terpenuhi dulu baru bisa naik ke area 2.224 dan bisa menuju 2.500. Menurut gue sih itu harus dipenuhi dulu nih, resisten-resistennya harus jebol dulu gitu. Secara garis masih uptrend, tetapi secara garis stochastic RSI ini sudah dead cross mengarah ke bawah, adanya overbuy seperti itu koreksi ya. Jadi menurut gue sih wait dulu aja, tunggu sampai area buy-nya di sekitaran 2.000 2000-an atau di 1936 seperti itu untuk Antam ya, sabar dulu aja. Kemudian ada Java, ini juga request dari subscriber ya.
merequest untuk review saham Java analisanya. Kalau menurut gua, Java itu menarik ketika berada di harga 1460 kemarin di area sini. Ini juga pernah gua bahas. Nah, bagaimana harga sekarang? Dan eh, Java itu di area harga ini masih sifatnya masih satu ya, sejak tapi arahnya membentuk pola calon uptrend. Nah, nih calon uptrend sejak Juni 2022. Nah, potensinya jika mampu break di atas 1495, Java itu berpeluang untuk melanjutkan 1000 ke harga 1500. Nah, udah take profit aja tuh area-area 1500 karena memang dari bulan April 2022 itu menuju resisten 1500 tuh agak susah gitu. Bagaimana sekarang? Ya potensinya tetap aja serok-serok cicil aja. Tunggu laporan keuangan kuartal 3 juga keluar, Japa kalau bagus ya bisa sampai ke 1500. Kemudian kalau lihat dari transaksi asing, transaksi asing itu masih melepas, belum menarik ya bagi asing, jadi masih adanya koreksi. Kalau konsensus juga memang rata-rata di 2000. Kalau lihat konsensus 2022 itu di sekitaran ya di antara 2000 lah gua ambil rata-ratanya untuk Java. Bagus ya saham Java itu ayam-ayam masih sekarang gini aja deh, di mana yang nggak butuh daging ayam gitu aja ya Java, nugget kayak gitu kan pasti butuhkan semuanya. Jadi di area ini Java ya menarik aja bagi gue kalau untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka menengah ya targetnya 1500. Itu. Kemudian ada INKP. INKP sepertinya kemarin baru gue bahas ya. Ini juga menarik karena memang ada akumulasi tetapi sejak tanggal 25 Agustusan itu emang naiknya sudah tinggi sekitar 25 persenan. Bagaimana selanjutnya? INKP kita lihat transaksi dari asing. Asing memang menurut gue sih karena dari 26 Agustus asing sudah masuk banyak, asing sekarang 3 hari berturut-turut tuh distribusi besar nih saham INKP. Artinya lagi adanya konsolidasi atau take profit ya kemungkinan. Di sini nih tuh dari sejak tanggal 9 September itu gerakannya di situ-situ aja harganya. Belum ada petanda kenaikan. Tapi kalau misalnya dilihat ya ini naik satu, dua, tiga. Nah, kalau ini nanti bikin besok kenaikan lagi ya potensinya berarti ada dengan didukung dengan volume ya bisa naik lagi. Gitu ya. Itu untuk INKP. Kemudian terakhir ada Saratoga. Saratoga siapa sih yang nggak kenal saham Saratoga? Sahamnya juga banyak yang berhubungan batu bara ya kayak gitu. Manajemen juga bagus dan proyeksi gua ya Saratoga ini lagi menuju uptrend lah gitu kan secara bertahap ya uptrend secara bertahap menuju resisten di antara 3000 sampai 3100 gitu. Kita lihat transaksi asing meskipun memang sedang uptrend tapi 2 hari ini Saratoga didistribusi oleh asing dan untuk konsensus terdekatnya ini rata-rata di 4000 ya, 4000, 3900 sampai 4000 lah menurut gue. Harga sekarang masih di 2000. Mampu nggak ke sana? Menurut gue sih Saratoga itu bagus ya manajemennya dan kalau mau cicil ya lihat aja nih tuh higher high gitu ya. Sedang uptrend. Dan uptrendnya nggak langsung banyak gitu karena memang di 2021 juga naiknya udah cukup banyak. Sekarang wajar. Targetnya minimal di 3800 itu target terdekat gue ya. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa di like ya, di subscribe supaya teman-teman bisa dapatkan update-nya dengan cara menekan tombol loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa.